Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat menyimak serta mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang. Allahumma shalli. Adapun presentasi dari kelompok kita kali ini akan membawakan sebuah materi mengenai struktur perkerasan lentur dan kaku. Anggota-anggota dari kelompok kami ialah saya sendiri Megawati, Nurhira Hamzah, Martin Luther, dan Ayub Muhammad. Adapun permasalahan yang akan kita pecahkan dalam presentasi kali ini ialah apa-apa saja jenis dan fungsi lapisan dari perkerasan, apa saja itu konstruksi perkerasan kaku, terus apa yang dimaksud dengan konstruksi perkerasan lentur jalan. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama. Jenis dan fungsi lapisan perkerasan. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai antara lain adalah batu pecah, batu belah, batu kali, dan hasil samping peleburan baja. Sedangkan bahan ikat yang dipakai antara lain adalah aspal, semen, dan tanah liat. Selanjutnya, berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas 3. Yang pertama adalah konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement. Yang kedua adalah konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement. Yang ketiga ialah konstruksi perkerasan komposit atau composite pavement. Penjelasan mengenai ketiga konstruksi tersebut akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurhira Hamzah, NIM D01183337 akan melanjutkan membacakan materi dari kelompok saya. Baik, yaitu perbedaan antara perkerasan lentur dan perkerasan kaku. Yang pertama, bahan pengikat. Perkerasan lentur menggunakan aspal, sedangkan perkerasan kaku menggunakan semen. Yang kedua, repetisi beban. Perkerasan lentur timbulnya routing atau lendutan pada jalur roda, sedangkan perkerasan kaku timbulnya retak-retak pada permukaan. Yang ketiga, penurunan tanah dasar. Perkerasan lentur jalan bergelombang atau mengikuti tanah dasar, sedangkan perkerasan kaku bersifat sebagai balok di atas perletakan. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, perkerasan lentur modulus kekakuan berubah dan timbul tegangan dalam yang kecil, sedangkan perkerasan kaku modulus kekakuan tidak berubah dan timbul tegangan dalam yang besar. Baik, slide selanjutnya, konstruksi perkerasan lentur jalan. Konstruksi perkerasan lentur atau flexible pavement adalah perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat dan lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Konstruksi perkerasan lentur terdiri atas lapisan-lapisan yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapisan yang ada di bawahnya, sehingga beban yang diterima oleh tanah dasar lebih kecil dari beban yang diterima oleh lapisan permukaan dan lebih kecil dari daya dukung tanah dasar. Baik, itu saja. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan bacakan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjut dari materi yang dipaparkan teman saya, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai lapisan permukaan
surface course, lapisan pondasi atas base course, lapisan pondasi bawah sub base course, dan lapisan tanah dasar subgrade. Untuk yang pertama, lapisan permukaan surface. Lapisan permukaan terletak paling atas pada suatu jalan raya, lapisan yang biasanya kita pijak atau lapisan yang bersentuhan langsung dengan ban kendaraan. Lapisan ini berfungsi antara lain sebagai berikut: lapisan perkerasan penahan beban roda, lapisan kedap air, lapisan aus, wearing course, lapisan yang menyebarkan beban ke lapisan bawah. Lanjut yang kedua, lapisan atas atau base course. Lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan pondasi bawah dan lapisan permukaan dinamakan lapisan pondasi atas atau base course. Adapun fungsinya sebagai berikut, yaitu bagian perkerasan yang menahan gaya lintang dari beban roda dan menyebarkan ke lapisan di bawahnya. Lapisan peresapan untuk lapisan pondasi bawah, bantalan terhadap lapisan permukaan. Lanjut pada poin ketiga, lapisan pondasi bawah subbase course. Lapisan perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar dinamakan lapisan pondasi bawah atau subbase course, yang berfungsi sebagai bagian dari konstruksi perkerasan untuk menyebarkan beban roda ke tanah dasar. Selanjutnya, efisiensi penggunaan material, mengurangi tebal lapisan di atasnya yang lebih mahal, lapisan peresapan agar air tanah tidak berkumpul di pondasi. Lapisan pertama. Lanjut yang terakhir, keempat, lapisan tanah dasar atau subgrade. Kekuatan dan keawetan konstruksi pergerakan jalan sangat tergantung pada sifat-sifat dan daya dukung tanah dasar. Persoalan tanah dasar yang sering ditemui antara lain perubahan bentuk tetap, sifat mengambang dan menyusut dari tanah tertentu akibat perubahan kadar air, daya dukung tanah tidak merata, lendutan balik selama dan sesudah pembebanan lalu lintas untuk jenis tanah tertentu, tambahan pemadatan akibat pembebanan lalu lintas dan penurunan yang diakibatkannya, yaitu pada tanah berbutir granular soil yang tidak dipadatkan secara baik pada saat pelaksanaan. Demikianlah materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan melanjutkan materi yaitu tentang konstruksi perkerasan kaku. Perkerasan jalan beton semen atau secara umum disebut perkerasan kaku, terdiri atas plat atau slab beton semen sebagai lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah bisa juga tidak ada di atas tanah dasar. Dalam konstruksi perkerasan kaku atau plat beton sering disebut sebagai lapis pondasi karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya yang berfungsi sebagai lapis permukaan. Adapun konstruksi perkerasan kaku terdiri dari yang kita lihat bersama-sama di gambar, yaitu ada bahu jalan, drainase, lapis perkerasan, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Nah, itulah sedikit materi yang saya sempat bawakan dari kelompok 3. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.